Orang taunya lagunya ini, penciptanya nggak tahu. Atau bahkan misalnya kalau kita bilang penciptanya ini loh, nggak mungkin. Band-band bersaudara tuh booming banget waktu itu. Lomba bintang radio. Harvey Maleholo, saingannya adalah Cek Celine Dion. Selamat tinggal sayang. Krisya, tahu nggak siapa yang bikin lagunya? Bahagia, bahagia, bahagia. Nggak melulu harus meninggal ya, tapi penghormatan untuk karya-karya emasnya. Halo, Selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Yes, selamat hari gini para Retroism Plus 62 yang sedang menyaksikan di YouTube channel kita. Gua biasa dengan Pak Lur Lebong dan ditemani oleh Kudos. mungkin Yes. bisa diperkenalkan dengan Halo Retroism Plus 62, selamat ketemu dengan saya Yano. Halo, Yano. Kita mau ngobrol-ngobrol masalah kita kan tahu kan konten kita kan retro. 70, 80, 90-an. Pasti kan kita juga nggak jauh dari musik-musik ya. Apalagi musik-musik lokal kan gitu hebat-hebat ya zaman itu ya. Pasti ingat kan ya. Nah, cuman kan dari antara musik-musik itu kita sering nyanyiin memperbincangkan lagu-lagu itu, tapi kadang-kadang kita nggak tahu siapa itu pengarang-pengarangnya di balik lagu-lagu yang dinyanyikan oleh kita itu. Padahal banyak yang berpotensi. Ya, Iya. pembuatnya. Mungkin gimana? Kak Yano bisa bercerita nggak? Nah, ini menarik nih, Pak Menarik Lur ya? dan juga Budos. Ya. Yes. Di zamannya era YouTube sekarang orang pada sering misalnya mengcover lagu, ya kan? Lagunya itu luar biasa popularitasnya. Kemudian yang keduanya adalah penyanyinya, gitu. Tapi buat saya kadang yang kurang gitu loh. Kita kurang aware juga siapa sih orang behind the scene dari lagu ini. Gitu, penciptanya kadang tidak tertulis juga atau kurang publicity-nya juga. Jadi orang taunya lagunya ini, penciptanya nggak tahu. Atau bahkan misalnya kalau kita bilang penciptanya ini loh, nggak mungkin. Karena pencipta lagu ini identiknya lagu ini. Nah, Nggak ini mungkin gitu kayaknya. betul, karena kita terlalu mengkotak-kotakan si pencipta lagu kadang Budos ya. Oh kalau penciptanya si A pasti lagunya menye-menye. Oh kalau penciptanya si ini lagunya pop kreatif, nggak akan dinyanyikan oleh penyanyi ini. Itu kayaknya seru kalau dibahas nih. Pak Lur Budos itu banyak yang versatile, kita bilangnya versatile ya. Versatile. Penyanyi juga bisa nyebrang, pencipta lagu juga bisa nyebrang loh. Dikulik seru pastinya. Iya. Apa kita mau langsung Ya, kulik ya? langsung aja. Langsung boleh. Oke, kita kulik berarti kita mulai dari tahun 70-an. Boleh kan? Mesin waktu ke 70 ya. Mesin waktu ke Iya, 70. Gayanya 70 gimana ya zaman dulu ya? Kalau 70 itu kan apa namanya sih? Suasananya udah mulai band-band ya kan. Kemudian ada suasana apa namanya? Soulnya juga di situ, diskonya juga kalau dari luar ya, gitu. Tapi kalau misalnya bicara Blantika musik Indonesia, Musik Indonesia. itu istilah radio banget retro ya. Blantika musik Indonesia. Kita nggak usah 70 yang awal-awal banget, mungkin kita coba 75 ke atas ya. Iya. Oke, Budos, ya. Pak Lur dan juga Retroism Plus 62. 75 ke atas itu kita mulai band-band bersaudara tuh booming banget waktu itu. Band-band bersaudara betul, ya kan. betul. Kalau yang cewek ada sister-sisternya, kalau cowok tuh ada bersaudaranya. Bukan ya brother kan? ya tapi ya. Iya ya kayak gitulah gitu, ada Pretty Sister, ada Kus Bersaudara dan segala macam. Kalau di pencipta lagu itu 75 kita mulai dari Isharyanto. Nah, gitu ya. Isharyanto ini banyak menghadirkan lagu-lagu juga, kebanyakan dia pop. Kebanyakan pop. Kemudian tahun 75-an itu juga dia identik dengan Teti Kadi, Ernie Johan lagu-lagunya. Kemudian juga ada juga Hetty Koes Endang di situ. Kemudian bergeser ke sana ada Titiek Puspa. Titiek Puspa tuh kisaran lagunya tuh tahun 70 udah mulai hadir juga di situ, ya kan? Lagu-lagunya gembira, tapi 70-an tuh juga nuansanya juga banyak yang slow, ya kan? Di situ misalnya kalau kita ingat ada lagu Bing, kemudian ada lagu Cinta Putih di situ, kemudian ada lagu apa lagi? Ya, Kupu-Kupu Malam, jangan lupa tuh. Oh iya, Ya, Kupu-Kupu Malam, itu ya. hits banget, masterpiece dari Titiek Puspa.
Nah, di 75 ke atas ini ada satu catatan peristiwa penting juga. Oh, penting gitu ya. Di underline, di bold ibaratnya. Itu ajang-ajang juga lomba bintang radio. Ya. Iya. Nah, dari situ banyak sekali penyanyi-penyanyi macan panggung yang hadir sampai sekarang emang betul kualitasnya terjaga banget sih gitu loh. Kayak misalnya Rafika Duri, Grace Simon, Margit Segers, kemudian apa namanya sih, Hetty Koes Endang gitu. Dia Iskandar, bahkan yang serunya pernah punya albumnya tuh saya tuh Pak Lur sama Budos, album dia final bintang radio tahun berapa gue lupa di 76 apa 77. Itu jadi pada saat perlombaannya ya kan itu di recording langsung loh. Oh ya? Di recording langsung. Juara 1 itu kalau salah Grace Simon nyanyi lagu Bing, juara 2 Hetty Koes Endang, juara 3 tuh dia Iskandar nyanyi lagu Feeling. Juara 4-nya Margit Segers kalau nggak salah apa tuh. Itu benar-benar kita mendengar langsung kehebatan penyanyi-penyanyi pada saat emang perlombaan. Apa lo ya? Seru-seru banget kalau ngomongin musik Indonesia. Tapi balik ke pencipta ya. Ke pencipta 75 ke atas setelah Titik Puspa, era festival lagu bintang radio dan televisi. Hadir Rinto Harahap. Nah, Oh, Rinto Harap. Rinto Oh, 70-an. iya. Lollipop itu peristiwa yang penting banget 70-an tuh artis-artisnya Rinto Harap, Diana Nasution, Hetty Koes Endang, kemudian ada lagi Iis Sugianto, betul sekali. Itu 79-an lah tuh gitu. Dan 70, 78, 79 jangan lupa itu ajang penting banget buat kita merimain hadir di situ Christian. Nah, iya. Gitu. Apa namanya sih? Gypsy. Guru Gypsy ya kan? Itu tuh 77 78 ya Om ya. Jadi Christian bertetangga dengan Kenan Bersaudara waktu itu. Kemudian ada project juga akhirnya dengan Guru Soekarno Putra memix dia musik luar dengan ornamen-ornamen Bali. Dan konon Guru Gypsy ini album yang emang divalidasikan oleh Rolling Stone Indonesia album kedua terbaik di industri musik Indonesia. Oh iya. Nomor 2 terbaik gitu. Dan jangan lupa tahun 77 itu Badai Pasti Berlalu. Oh iya itu fenomenal Itu sekali. soundtrack fenomenal. Sesudah itu akhirnya Chrisye solo karir Sabda Alam. Ya. Nah itu sukses banget tuh. Itu Chrisye. Lalu kalau ngomongin Chrisye pasti kaitannya Guru Soekarno Putra, kemudian Eros Jarot, Yogi Surya Prayogo. Itu kisaran tahun itu tuh kalau menurut Yano ya. Iya. Gitu. Keseruan apalagi 79 80 itu 80 81 Faris RM. Faris RM kalau saya sih ingetnya Akurama Record. Faris itu identik sama Akurama Record ya gitu loh. Iya. Dan jangan lupa 81 ini nih jadi ajang muncul juga Jackson Record udah mulai Iya. menunjukkan cakarnya. Jackson Record recording yang punya kekhasan sendiri, memilih penyanyi-penyanyinya nggak boleh sama karakternya. Oh gitu ya. Kalau yang lain kan justru kan sama ya. Kalau yang lain Lollipop tuh kita bisa tahu tuh. Iya. Artisnya Rinto, Maui Purba, Iis Sugianto, Christine Panjaitan. Itu temanya adalah pembawaannya kan melankolis, pop dan apa. Kalau ini karakternya harus beda-beda konon katanya Jackson Arif maunya begitu. Si pemilik Jackson Record. Ngomong Jackson Record, penyanyi-penyanyi Jackson Record, Ebit G.I.D. Nah Ebit G.I.D tuh hadir 70 juga tuh. Ya. Deket-deket 80 tuh Ebit G.I.D. Kemudian kalau Jackson Record identik dengan Vina Panduwinata. Citra Biru. Ngomongin Citra Biru, ada siapa aja di belakangnya? Ada James F. Sunda. Ya. Dan dia juga sukses juga di CLR Prambors. CLR Prambors. Lilin-lilin kecil, ya kan? Kemudian di Vina Panduwinata muncul lagi Billy J. Budiarjo. Tuh gengnya Jackson Record tuh. Billy J. Budiarjo. Kemudian lagi Adi MS. Nah ini jodohnya si Vina nih. Nanti kita bisa lihat nih ada beberapa musikus megang banyak artis akhirnya dia ketemu soulmate-nya. Kalau Adi MS soulmate-nya Kak Vina Panduwinata tuh. 81-an tuh ada Faris, ada apa namanya sih? Adi MS, James F. Sunda. Kemudian 81-an tuh Indonesia tuh
getol-getolnya menangin festival di luar loh. Iya. Jangan salah. Harvey Maleholo saingannya adalah Celine Dion sama Bryan Adams Oh, iya. tahun 82. Wah. Di festival apa tuh? Aku lupa, tapi dia nyanyi kalau nggak salah lagunya Anton Isudibio, judulnya Lady. Wah, you must listen itu lagu, itu megah banget, megah banget. Jadi juara satunya Harvey, juara duanya Celine ya dari Kanada. Brian kontestan tapi nggak menang. Oh gitu. Bryan Adams. Kemudian kalau kita tilik lagi, balik lagi ke pencipta lagu, ini 80-an tuh pencipta-pencipta lagu festival nih hadir tuh karena di Indonesia lagi gencar festival lagu populer Indonesia, FLPI itu dulu tuh. Jadi pencipta-pencipta lagu banyak yang menghasilkan karyanya untuk ditandingkan. Dari pemenang lokal Indonesia nanti ditandingkan biasanya ke Jepang dulu. Pencipta-pencipta lagu yang sering banget nih nyerahin hasilnya untuk ditandingkan di FLPI ini untuk lagu-lagu festival. Titik Hamzah, Anton Isudibio itu, Benar. ya kan. Kemudian Yofi udah mulai juga, Yofi belum begitu banget sih. Belum lagi Elva kali. Sessioria, Oh, Elva Elva udah mulai Sessioria. nyicil tuh, udah mulai tuh nongol di FLPI itu, gitu. Kemudian tahun 80-an apalagi yang seru-seru ya. 80-an itu, jangan lupa di jalur selain pop melankolis yang tadi dikuasai oleh Rinto, Arianto, ya kan? Nah kalau 80-an Arianto penyanyinya udah muda-muda lagi nih. Kalau Arianto ada Jamal Mirdad, ada Endang Estorina. Ini dia bikin benchmarking sendiri loh, Pak Lur dan juga Budos. Penyanyi cowok kalau suara lo nggak punya personality yang kayak Jamal Mirdad, cengkoknya, sengau-sengaunya, lo dianggap gagal. Saingan lo ukurannya tuh mesti Jamal Mirdad. Jarang penyanyi cowok yang pop nembus karena auranya enggak sejamal Mirdad walaupun udah diusahain tuh. Apa sih khas? Bisa kasih contoh nggak khasnya Jamal Mirdad? Jamal Mirdad gimana ya? Cengkoknya bisa nggak? Gue gak bisa cengkoknya om gitu. Tapi karakternya tuh kuat banget gitu loh. Dia lagunya tuh lagunya slow. Arianto kan juga custom lagunya ya. Dia bikin lagu Endang tuh beda nanti dengan lagunya Happy gitu. Tapi kalau membaca musik Indonesia 80 penyanyi cowok itu ukurannya lo harus sekuat Jamal Mirdad. Kalau enggak lo ganti genre. Kalau enggak udah kelar ini lo. Terbukti banyak yang rekaman enggak ini. Karena selera masyarakat lagi ke situ semua. Betul. Kemudian itu pada tahun 80 jangan lupakan Panceponda kawan-kawan ya. JK Records sudah mulai itu ya kan 82 gitu. Artis-artis utamanya pada waktu itu kan kayak Cintami, Dian Piscesa, kemudian Meriam Bella itu yang artis prime-nya tuh, yang dapat lagu Panci itu yang kelas atasnya tuh, gitu. Nah tapi jangan lupa di jalur selain yang kelas atasnya si JK, ini ada lagi pencipta-pencipta lagu melankolis yang nggak kalah seru dan versatile-nya. Yang tadi kita udah spill di depan. Misalnya itu Dadang Esmanaf, Cecep AS tuh 82-an ke atas tuh udah mulai menancapkan cakarnya. Kalau gue sebutin Cecep AS, mungkin lu Budos atau Pak Lur ataupun Retroism Plus 62, siapa sih Cecep AS gitu loh. Iya. Yang mana sih orangnya? Tapi kalau kita nyanyiin lagunya pasti, itu lagu Cecep AS. Yang bener lagu Cecep AS. Yang mana yang? Cecep AS tuh identiknya lagunya mesti judulnya satu kata. Apa? Judulnya tuh Tirai, Rafika Duri. Lu kalau nggak orang retro, nggak tahu lagu Rafika Duri ya kan, Iya. gue jambak rambut lo ya. Nggak usah ngomong aku retro kalau nggak tahu Rafika Duri Tirai ya kan. Iya. Ya kan? Lelah hati ini menggapai hatimu, tak jua menyatu. Itu ciri khasnya satu kata. Tirai, pilar, larut Nur Afni Oktavia, pilar juga Rafika Duri juga. Ini Tirai ini lagu comebacknya Rafika Duri yang sukses setelah kemenangan-kemenangan dari bintang radio, dia dibikin lagu
Ada break dulu tuh si Kak Rafika ini. Kemudian setelah jeda berapa tahun dia comeback dengan lagu ini. Langsung lah. Itu yang dari Boom. CCPS itu ya. CCPS gitu. Tapi pasti dong lagunya satu kata semua ya? Ada nggak yang dua kata tapi booming sama? Oh ada. Oh, ada juga. Ada panjang juga ada. Tapi dia identiknya itu. Itu ya. Terlena Ramona Purba itu ngehits juga. Itu CCPS juga loh. Oh CCPS juga tuh. CCPS juga loh. Bahkan CCPS juga bikin lagu juga untuk almarhumah Nika Ardila. Satu kata juga. Se-versatile itu. Satu kata juga izinkan sama Yongki Suwarno. Unik ya. Ini yang mungkin yang gue yakin gitu ya, Pak Lur, saya yakin nggak semua orang tahu. Orang tahu pasti lagu izinkan. Ya kan, dinyanyiin, di cover ini, apalagi kemarin banyak kan penyanyi-penyanyi mirip looknya, suaranya dengan Nika gitu. Orang, lagu ini masih hidup. Tapi, do you recognize who is the person behind the song? Jadi gue begitu senang dan bangga dengan pencipta-pencipta lagu loh, Pak Lur dan juga Bruce. Begitu versatilnya dia bikin lagu buat cowok bisa. Ramona Purba cowok. Dia bikin lagu untuk yang artis yang baru waktu itu 90-an. Hits juga loh. Bukan lagu pelengkap. Di antara dulu kan kita 10-11 lagu ya. Udah selipin aja deh track ke-8, track ke-4. Enggak, booming juga loh itu. Novia Kolopaking. Dibikin juga cakep deh. Gitu. Gitu. Dadang S Manaf. Tadi CCPS ya. Dadang S Manaf ini juga sama nih. Bikin juga lagu untuk Nika Ardila juga. Ada itu ngehits. Bahkan di remake lagi dengan kolaborasi kemarin Melly. Ya kan, kolaborasi dengan AI, teknologi. Melly ketemu dengan Nika, lagunya itu ditambah lagu barunya Melly. Gitu. Dadang S Manaf ini lagunya apa ya? Misalnya aja, dia juga bikin buat Andi Maria Matalata, Bob Tutupoli, kemudian juga Yana Julio. Lu pasti gak ngira deh. Dadang S Manaf paling Endang Estorina. Emang Dadang S Manaf bikin lagu buat Endang Estorina. Ii Sugianto juga. Memori Januari bikinan Dadang S Manaf. Januari yang biru bikinan Dadang S Manaf. Tapi buat Andi Maria Matalata. Ada Januarinya juga. Nostalgia SMA. Sahabat lo reuni ya. Ya kan? Retroism Plus 62 diputer tuh lagu Paramita Rusady. Ya kan? Itu siapa behindnya orang yang writing itu lagu? Dadang S Manaf. Oh gitu ya. Kok tapi ada spesialis ciri khas tertentu gak kalau dari Dadang S Manaf? Kayak tadi kan si Secep AS itu kan lagu mesti satu kata. Ya nggak maksudnya kebanyakan gitu loh. Nah Kak, ini kalau in my opinion ya, kalau Dadang itu versatile banget loh. Dia nyiptain lagu buat Mayang Sari, Dedi Dores ada. Jangan pisahkan aku dan dia. Jangan pisahkan aku dan dia. Tuhan tolonglah, ku cinta dia. Itu kan agak semi-semi slow rock ya. Gitu. Tapi dia juga bisa juga bikin lagu nostalgia SMA. Bahkan gue tantang nih ya. Pak Lur, Bu Dos. Ya kan. Kalau aku puter nih, Yano puter lagu Selamat Tinggal Sayang. Krisya tahu nggak siapa yang bikin lagunya? Dari album Aku Cinta Dia. Iya. Aku Cinta Dia tuh yang di gambarnya pakai celana merah, pakai jas, narik cewek tuh. Iya, Gitu. itu kan yang ada hore-hore kalau nggak salah ya. Iya tuh Aji Utama ya cipta itu lagu indah Selamat Tinggal Sayang. Itu siapa penciptanya? Ingat nggak lagunya? Ingat sih. Ku sendiri teringat masa indah kita berdua. Pianonya merinding di depan. Dadang S Manaf. Lagu ngebeat Dadang S Manaf bisa juga. Arti kehadiranmu, kasih yang menyentuh di jiwaku. Yana Julio. Itu Dadang S Manaf. Dadang S Manaf. Itu. Ada lagi mau versatile lagi nih. Barce van Houten. Kalau yang nyebutin Barce van Houten, nah bayangan Pak Lur apa? Lagunya Barce van Houten. Lagu ya agak cengeng ya sebenarnya ya. Oke, Budos Barce van Houten. Bukan merek coklat ya. Bukan Barce coklat. van Houten Gua ya ingetin Kak. coklat langsung. Apa? Apa melo-melo? Melo-melo, iya benar. Barce van Houten bikin lagu buat aduh lupa, Maya Angela. Atau apa ya kan? Ada tuh. Tapi dia juga bikin juga, dia pencipta lagu apa? Satu Dalam Nada Cinta. FLPI 85. Dua cahaya
Ya bersama apal aja ya. dan menjadi satu. Aku suka lagi itu. Betapa versatile loh. Pencipta-pencipta lagu tuh jangan mau kotak-kotakan. Kotak-kotakin ya berarti. Bahkan Arianto nih udahlah pasti lagunya mendayu-dayu lah. Lagunya buat ini gitu ya kan. Lagunya halus banget lah ini. Ada lagunya Pelangi Cinta dinyanyiin sama Jamal Mirdad. Musiknya keren banget. Di remake lagi sama Diskoria. Diskoria dinyanyiin lagi sama anaknya si Hetty Koes Endang. Harus dengar betapa versatilenya pencipta-pencipta lagu ini. Mungkin karena tuntutan pasar, karena tuntutan label, jadinya ordernya gitu. Arianto, Gitu ya. ini my assumption ya. Pance tolong dong order lagu ini. Ini lagunya ini gitu. 83-an jangan lupa. Dodo Zakaria. Aduh. Ini harus dicatat mengenai perjalanan musik Indonesia. Dodo Zakaria. Iya. Bener-bener apa tuh? Gue bilang brilian tuh gue merinding kalau nyebut Dodo Zakaria deh. Apa contohnya lagu ini? Karyanya itu gimana ya? Itu di luar apa ya? Di luar custom yang ada gitu loh. Saat itu. Kalau kan termasuk dia bikin drama waktu itu kan. Dengan ayah Gideon Tengker, ada juga Dani Mamesah di situ, ada juga Ricky Basuki. Itu lagunya kalau nggak salah tuh 8 menit. Kayaknya Imagine bikin lagu 8 menit gitu loh. Itu kalau musikus-musikus dulu tuh biasanya tuh orang-orang kaya, kalau gue baca ya, orang-orang kaya jadi yang bener-bener idealismenya gimana, dia nggak naruh di label kalau nggak salah gitu loh. Jadi bener-bener itu underground gerakannya. Bikin lagu 8 menit di radio mana laku Bu Dos? Radio kan ada inian ya, pakem-pakemnya kan. Harus dengerin lagu-lagu Dodo Zakaria. Kalau dia identik juga sama Vina kan. Termasuk Di Dadaku Ada Kamu. Itu Dodo Zakaria. Esok kan masih ada Dodo Zakaria. Betapa beda dan custom banget. Seksinya Vina bisa keolah. Konon katanya Di Dadaku Ada Kamu itu lagu yang Adi MS mintanya harus nunggu dulu. Dodonya lagi mandi gitu. Akhirnya setelah itu turun Dodo, keluarlah dikasih lagu Di Dadaku Ada Kamu. Gila. Keren. Segitu. Gila. Itu Gitu seksi kan. banget Seksi loh. banget ya. Lagunya dan apa? Bukan. Dodo ada di catatan si Boy 1 dia. Track berapa gitu loh. Nah itu lagi tuh Dodo Zakaria harus dicatat tuh tahun 80-an tuh tahun-tahun penting juga gitu loh. Kemudian di pop yang ada juga nih pop cantik, ada juga pop main-main, pop jenaka. Karena tahun 83 kan di Amerika sono, di Amerika Sandore itu adalah ngetop lagu Susana, Susana. Di Indonesia dulu gimana? Susana duduk di sofa. Itu kan Art Company ya, Revolusi Plus 62. Dari Belanda. Itu udah Belanda ya. Nah, itu tema pembawaan lagunya kayak gitu, live ada tepuk tangan, ada sweet-sweetnya, ada ketawa-tawanya, itu diduplikatnya di Indonesia. Jadi kalau di sini kan ada Bill and Broad, Ari Wibowo, si Baret. Bill and Broad, Baret. Nah tuh mungkin kita masuknya ke ini ya, pop main-main, pop jenaka, gitu. Lalu di pusaran itu juga, itu banyak juga komposer-komposer yang emang saling adu kreativitas di situ. Siapa aja? Mantos. Ririn Sanusi. Siapa lagi tuh? Yongki RM. Yongki RM, dia bukan Yongki Suwarno ya. Kalau ini beda ya Yongki RM ya. Ada Yongki RM. Yongki RM itu identik sama Ria Resti Fauzi. Akurama Record, kalau Ria Resti Fauzi itu Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedalam Lautan Atlantik. Matamu Judi Hiperbola. Dan Ria lumayan pemenang di jalur ini loh. Awalnya Ria sendiri nggak mau. Ini lagu apaan sih? Kalau baca ceritanya tuh, ini lagu apaan sih itu? Cintaku Sedalam Lautan Atlantik. Tapi mau nggak mau ya, gue aja nempel loh Bu Dos loh. Iya. Gue juga nggak suka lagunya apa ya gitu. Masih nempel loh. Cintaku padamu selebar lautan Atlantik.
Ekonya juga nempel itu. Suka nggak suka itu nempel Nempel. karena judulnya Ekecu hiperbola Iya. itu di pusaran itu tuh ada tuh ya mantos Berlebihan banget. iya mantos identik sama Hetty Koes Endang loh. Oh, Jangan kira iya, Hetty Koes Endang tuh penyanyi paling versatile. Lagu dingin bisa, ya kan? Iya, Lagu iya, betul. festival, lagu sayang menang tuh ADMS, ya kan? Di luar negeri tuh. Dikasih lagu yang jenaka juga, menang juga dia. Contohnya apa? Demi Cinta nih, Dak Dik Duk Der. Oh iya. Jangan lupa Berdiri Bulu Roma. Oh iya, berdiri bulu rumahku. Hetty Koes Endang itu ya. Oh tuh gila Iya, tuh. iya, iya. Gila yang positifnya ya. Itu lagu apa aja? Kok apa-apa apal banget sih semuanya. Gue sampai amazing loh dari tadi. Amazing banget. Itu seru lagi musik Iya, seru Indonesia, banget. apalagi itu dia. Dan kita udah lewati kayak pada saat pokoknya. Tahun 80-an. Nah, tuh. Nah, Edi Silitonga Rinto Harahap ya. Nah, ya tuh. Edi tuh identik Rinto Harahap 70-an. Rinto Harahap kalau Arianto identiknya 80-an, Jamal Mirdad ya Edi Silitonga juga sedikit penyanyi cowok ya. Mawi Purba 70-an, Edi Silitonga Tapi Edi Silitonga tuh bukan pengarang lagu ya. bukan dia penyanyi sih. Dia biasanya Dia yang lagu. mengarang lagu untuk Edi Silitonga siapa? Rinto Harahap. Itu Harahap itu ya. Nah, kita kembali lagi ke 80 tuh geng-geng grup jenaka ya kan. Kita masuk ke 85 ke atasan nih. 85 ke atasan Odiagam. Wah, ini nih musik Indonesia harus mencatat Dodo Odiagam. Odiagam ini pencipta lagu yang brilian juga. Aduh, harus dikulik juga nih gitu loh. Solo karir di sini nggak sukses. Album pertama lewat ada dia bikin lagu album Belina kalau nggak salah. Covernya Meriam Belina, nggak sukses juga tuh. Kayaknya he is proud kali ya. Admire sama Meriam Belina, suka mungkin ya kan. Bikin lagu Julia Belina. Album ketiga juga bikin Gadis komersil. gadis sentimental. Gadis sentimental. Komersial iya gadis sentimental. Jangan cari pacar, gadis sentimental. Itu tuh ada unsur Beatlesnya, ada unsur kalau Odiagam ini ya kalau bikin lagu benar-benar. Tapi emang akhirnya menemukan soulmate-nya, gongnya antara Anyer Jakarta. Tapi anyway tahukah antara Anyer dan Jakarta itu lagu remake? Do you know? Antara Anyer Jakarta itu lagu remake loh. Tahu saya. Tahu Lagu bukan? pertamanya siapa? Atik Sibi. Betul. Lagu pertamanya itu dinyanyikan dikasih Atik Sibi. Iya. Dan konon katanya Atik Sibi sendiri lupa kalau dia pernah recording lagu itu. Iya. Dibikin instrumennya, arrangement musiknya lebih slow ya kan. Ada ciri khas lagi kalau ngomongin Sheila Majid ya kan. Pakai UK jadi ok. Betul, mimpi yang buruk itu khas banget. Mimpi yang buruk ku alami setiap hari. Odiagam, habis itu 85 ya. Iya. Odiagam, habis itu kita geser lagi pencipta musik di 85 ke atas Dian Pramana Putra, Dedi Dukun. Kalau plus lagi bisa ada Bagus Arianto, Sam Bimbo tuh, tapi masuk ke bawahnya lagi Dedi sama Dian Pramana lah, begitu. Tuh 85-86an tuh gitu. Sebenarnya ada Tito Sumarsono juga. Tito juga hadir di situ 85 kalau nggak salah dengan lagu albumnya Kamu. Sehari ini kau ada di sini. Tapi dia masih lagunya untuk dia sendiri kayaknya. Dia akan produce lagu untuk penyanyi-penyanyi luar jedernya 90-an. Nanti kita bahas. Hold dulu, keep dulu ya. Keep dulu. Tapi sebelum masuk 90-an nanti juga ada pertanyaan ya. Oke. Nah, itu ya terusin lagi tadi. 85 kita di Dian Pramana Putra Iya, sama Dedi Dukun. sama Dedi Dukun nih gitu ya. Kemudian ngomongin pencipta lagu di sana lagi. Nah ini udah menjelang 90 nih. Menjelang 90. Emang 87, 88, 89 enggak ada? Maksudnya menjelang ya udah 89 ya. Jangan lupa harus ada mencatat Obi Mesah. Iya benar. Obi Mesah di JK Record awalnya tuh udah nyiptain lagu udah banyak sebenarnya untuk Rati Purwasih, Helen Sparingga ya kan Antara Benci dan Nima yang hujan turun lagi itu tuh ikonik banget masterpiece. Yang Ke- gitu ya. Betul iya. Nyanyi ke gue agak terharu. Enggak, gue kalah suaranya sama lo. Itu betapa liriknya indah banget sih kalau menurut gue sih ya gitu. Yang hujan antara benci dan rindu, kemudian
Kau tercipta bukan untukku. Lo dengerin lirik itu dahsyat banget tuh. Iya sih. Jangankan untuk bertemu, memandang pun saja sudah tak boleh. Apalagi bernyanyi bersama bagai hari lalu. Itu kalau menurut gue, entah apa makanan yang ada di Obi Mesa, tapi bisa lahir kata-kata. Ih, gue iri loh. Itu kata-katanya maut loh. Nggak cuma komersil, tapi bener-bener kalau sedih, bener-bener ngiris itu loh. Gitu. Jangankan bertemu, mandang aja nggak boleh, gila nggak loh? Sedih nggak tuh? Gila gitu. Itu tuh penerawangan kata-kata itu bisa dapat, menurut gue ilmunya tinggi banget ya. Gue sih salut banget gitu loh. Penyanyi-penyanyi lain pun juga akhirnya order lagu nih. Sama dia bahkan saking sibuknya penyanyi-penyanyi order lagu bahkan nggak sempat di direct vokalnya. Jadi cuma dikirimin lagu aja. Kayak Angel Puff pernahkah dulu. Itu jadi Obi Mesa nggak ngeliat tuh. Dia gimana recordingnya tapi boom. Tuh. Begitu. Kemudian pencipta-pencipta lagu lainnya lagi, Obi Mesa nge-boomnya jangan lupa Di Hati Yang Luka. Itu 88 kalau nggak salah ya. Betul, Gitu. 88. Itu gongnya di situ. Nyanyi dong. Waduh, itu mah udah khatam lah ya. nggak usah. Udah khatam lah ya kalau yang itu. Kalau saya lagi nonton ini juga dia dalam hatinya nyanyi juga tuh. Betul. Nah, di kisaran tahun ini juga Elva Station udah mulai ngangkat nih. Lagu-lagu dia sering tuh jadi pemenangnya. Kalau dulu kan ngikut-ngikut nih. Ya. Tapi belum jadi tiga besar atau apa. Nah, di sini tuh udah sering tuh karena dinyanyikan oleh apa namanya sih? Yopie Latul, Elva Singers, Elva's Girl kalau nggak salah. Aku udah sering tuh Ayun Langkahmu, Yopie Latul, Pesta, Kembalikan Baliku, Guru Soekarno Putra, sorry. Gitu. Kalau Jeronimo itu siapa nih? Dia Anton Isudibyo seringnya kalau. Iya, Geronimo tuh. Kemudian kita ke 80 setelah Obi Mesa. Tadi tuh Sam Bimbo turunannya Bagus A. Arianto. Cuma kalau Bagus kayaknya sesudah K3S kan dulu kan bikin tuh kelompok K3S tuh. Jadi Dukun, Dian Pramana Putra sama si Bagus lebih sering akhirnya ke musik director, penata musik di musikal. Di musikal. Gitu. Kemudian 80-an yang aku catat apalagi ya, itu menjelang 80-an itu ke 90 deh, kita coba 90 ya. Tunggu. Oke. Sebelum kita masuk 90 ya. Stop. Di freeze dulu. Oke, sebelum gua ngasih pertanyaan dulu ya. Oke, di antara tadi kita udah ngomong 80-an ya. Oke. Pencipta lagu. Oke. Kan gue tadi bisa narik sesuatu yang lu mau katakan, bukan enggak? Gua mau ngomong nih. Pengarang tadi ada yang sifatnya komersil, ya kan? Istilahnya kan dia ngejar terus dan produktif sekali. Tapi di lain sisi ada pengarang yang khusus untuk lagu-lagu festival. Ya kan? Iya. Kelihatan kan di situ kan? Oh, ini pengarang pencipta lagu-lagu festival, ini pencipta lagu-lagu produktif yang emang dia ngejar pasar apa segala macam dan lagi yang hits. Itu kelihatan nggak waktu di tahun 80-an kalau menurut lo? Oke. Kelihatan ya. Jadi biasanya kalau pemain-pemain pencipta lagu untuk festival, dia akan unjuk gigi, unjuk taring tuh di FLPI biasanya. Festival Lagu Populer. Itu biasanya sih Titik Hamzah. Jarang kalau untuk recording misalnya ya kan, tapi kalau untuk itu sering banget beliau tuh dapat 10 besar atau apa, bahkan dikirim lagunya berapa kali, dinyanyikan Hetty Koes Endang, duet Iis Darlia, Hetty Koes Endang sering banget itu. Kalau FLP itu langganannya biasanya pencipta lagu yang sering nyetorin tuh Anton, kemudian Titik Hamzah, pencipta lagu festival tadi kata Pak Lur ya. Kemudian itu Elva Sessioria udah pasti tuh. Dia bikin lagu megah banget, ya kan? Ada bridgingnya, ada overtune-nya, terakhirnya dengan lagu, dengan panjang pokoknya ya kan, rally panjang istilahnya itu Harvey Malleole, bahagia, terdeng. Elva Yofi juga ikut ya. Bahkan lo tau nggak? Ada lagu Yofi yang pernah dinyanyikan oleh Maniar. Mungkin lo nggak akan. Iya, lagu apa? Iya, itu di ajang Festival Lagu Populer Indonesia 87 kalau nggak salah. 87. Itu pastikan kalau nggak salah judulnya. Itu berarti kan zaman-zamannya lagu pesta. Jadi. Betul kan? Iya, pesta itu lah. FLP 87. Juara satunya kan si itu kan. Si Harvey. Iya, Kusadari. Kemudian juara 3-nya
Pesta Kembalikan Baliku. Kembalikan Nah, Baliku. tuh 3 besarnya tuh. Tapi satu album tuh komersial semua, sukses banget itu. Tapi di album itu ada satu lagu yang tadi lu bilang Yofi yang sekarang itu ya? Betul? Ada kalau nggak salah. Imaniar gitu. Oh, takkan Pastikan Oh, itu. pastikanlah Iya, dirimu Ovi. hanya untukmu segala cintaku jangan kasih gelora cinta. Oh gitu. Bahkan yang menarik Oke, juga oke, FLP 87 ini menghadirkan Dian Piscesa. Jadi jarang banget penyanyi melankolis itu dikasih amanah untuk membawakan lagu di FLPI, jarang banget. Hanya beberapa penyanyi melankolis aja yang bisa menembus FLPI dipercayakan lagu. Salah satunya Dian Piscesa, Christine Panjaitan nyanyi lagu Jingga di FLPI 85, kemudian itu Endang Estorina 86. Nyanyi lagunya Iwan Miras kalau nggak salah. Personilnya Eva Singer. Oke, itu berarti mah kelihatan ya dari pencipta lagu ya. Kelihatan kalau ini pencipta lagu itu khusus festival sama yang Kalau Yana sih bilangnya kelihatan sih Kelihatan, gitu. Karena komposisi lagunya itu juga beda gitu loh. Liriknya pun juga beda. gitu ya. Gitu. Liriknya tuh apa namanya sih? Kekuatan hidup atau apa, kemudian kalau apa namanya komposisi lagunya juga beda-beda kan. Jadi nggak cuma bait 1, bait 2, ref nggak gitu. Bait 1, bait 2, ref ada bridgingnya tuh. Biasa 5 menit berapa menit Kadang tuh. intronya pakai fanfare yang ta 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 ta. Ya. Gue Oke, kebayang sesaat kau hadir. waktu masih muda aja tuh pas remajanya Masih gimana tuh belia. ya nyanyi-nyanyi lo kali ya kalau lagi di rumah, di sekolah gitu. Yang serunya itu kan zamannya kita kan 17 Agustusan tuh Pak Lur Budos itu jadi ajang kita Iya. show ya. Kita nggak ada lagi Show panggung. di situ. Panggungnya panggung 17-an ya kan. Jadi kita tuh kalau lagu-lagu yang Perpisahan, ngedance tuh ya, lagu yang ngedance pakai lagunya Amburadul, Indonesia. Amburadul, Iya. lagu Gadisku, kemudian lagu apa lagi? Itu Lagu Vina. Asmara apa? Di puncak asmara. Itu trio apa namanya Utali Kumahua Iya. ya kan. Kemudian apa Lenggang Jakarta Andi Mermata tuh jadi wah kita ngedance pokoknya tuh ya kan. Jadi unjuknya jangan lupa 80-an 87-an Gomblo. Gomblo sukses Ku Gadaikan Cintaku di jalur Iya. juga pop jenaka pop ringan itu juga banyak di order tuh waktu itu sama penyanyi-penyanyi lain. Order dong Ari Wibowo, Bill and Broad juga banyak di order tuh. Tapi kalau Bill and Broad itu memang dia khusus pop jenaka ya kalau gue lihat kan Madu dan Racun. Kalau Singkong Gomblo- dan Keju. Singkong dan keju. Kalau Gomblo itu selain lagu jenaka kayak di radio, tapi dia juga bisa menciptakan lagu yang kayak himne gitu kan. Nah itu dia makanya gebiar-gebiar Ya. itu diciptain dia loh. Gebiar-gebiar. Makanya we must kagum, we must appreciate loh. Jangan yuk kenali lagi gue sangat ini deh. Apa namanya komposer-komposer kita, pencipta-pencipta lagu kita betapa versatilenya loh. Gomblo bisa menciptakan lagu megah grande itu loh. Semegah itu. Terus kalau kemesraan siapa tuh yang ngarang? Kemesraan Itu itu, juga kayaknya- Iwan Fals. Oh Iwan Fals ya. Cuma awalnya Ya. itu lagu kemesraan itu lagu duet Iwan Fals sama siapa? Tahu nggak? Titik Hamzah. Habis itu di Permak jadi lagu keroyokan kan. Saat itu mungkin lagi musim keroyokan tuh. Iya, 80 itu kan ya kan. Oh iya, Artis, iya. artis. Oh enggak, Suara Persaudaraan 85. Suara Persaudaraan itu inspired by America for USA. Itu tuh kata ya kan. 85 itu ya. Kalau yang artis-artis keroyokan kan atau 7 artis JK Record. Ya, betul. Semua tuh ya kan. Kalau kau bilang malam ini aku mengakui jatuh cinta kepadamu. Nindi Ellis, Mega Selvia, siapa lagi? Lydia Nata, 7 artis JK. Keluarlah Billboard Indonesia. Esok Penuh Harapan, semua gerubukan tuh. Lihat bunga berkembang. Hijau burung menari indah. Iya. Habis itu ada lagi yang kecil-kecil juga ada. Apa namanya sih? 7 bintang. Kesadari hidup ini hanya sebentar. Ada masanya keroyokan tuh. Keroyokan. Rumah kita tuh juga kan keroyokan juga ya. Rumah kita edisi yang 2000-an. Artis Sony dia. Oh gitu ya. Awalnya Gardas 88-an ya. Semut hitam ya kalau nggak salah.
Iya. Berarti kayak kan ada juga yang keroyokan tapi misalkan 4 orang tuh udah bisa dibilang keroyokan nggak? Tapi artis-artis terkenal kayak The Rumpis itu juga era-era itu ya? Iya. Terus Bisa dibilang keroyokan juga nggak? ada musimnya tuh gitu. Ada musimnya. Bahkan pop kreatif lebih banyak lagu single-singlenya dibanding albumnya. Oh iya gitu ya. Trie Utami lebih banyak single-single sama siapanya dibandingin dengan albumnya. Kita stop dulu. Ada pertanyaan? Oke, Deddy G. Silakan. Master. Oh, Mas. Om Yano, aku mau nanya. Aku bukan lagunya. Gue ngelihatnya, gue lebih senang tidak membedakan per periode. Oh iya. Gue lebih senang membedakan sebelum MTV masuk dan setelah MTV masuk. Oke. Lebih senang ke situ. Kenapa? Oke. Sebelum MTV masuk itu kan lagu Indonesia kuat sekali tuh. Apa sama kita ya, maksudnya ada lagu barat tapi tidak sekencang waktu MTV masuk. Nah begitu MTV masuk kan begitu kencang lagu barat, lagu Indonesia agak sedikit tertekan pada saat itu. Bener nggak kayak gitu ya kira-kira? Itu mengatakan aku mau membedain 70, 80, 90 nggak? Tapi bedanya sebelum teknologi MTV apa? Channel MTV masuk gitu. Bener nggak kayak gitu? Oke. Ini ada benar ya enggak sih Om kalau menurut gue ya gitu loh. Kalau menurut Yano emang pada saat sebelum MTV masuk sebenarnya tuh kita lagi jaya-jaya bikin music video. Kualitas musik video kita lagi cakep-cakep itu dulu. Ya. Dibikin konsep dan apa segala macam. Kebetulan Yano juga ngikutin music video Indonesia. Jadi dulu ada acara di TVRI yang dibawain oleh Dian Nitami. Tuh, jadi 10 kurang lebih video musik ditandingin siapa pemenangnya. Kalau inget tuh pemenangnya siapa aja? Dulu yang edisi pertama ada Nyanyian Hati, Cinta Miat Negara. Dimas J yang ngedirect, dia syuting yang di bawah kolam tuh. Badinya penduduk ke barat. Tapi itu kepancing musiknya jadi musik video terpikir terkonsep. Kalau dulu kan lo zaman dulu ya kan di studio TVRI ketahuan banget tangga-tangganya udah ketahuan tuh. Nyala-nyala lampunya, dancernya di tempat parkirnya, di atap rooftopnya udah ketahuan. Gitu ya? Iya, video klipnya kok jadi gini di tangga-tangga tuh sama dancer, ya kan? Si siapa? Hettikus Endang. Video klip Nika Ardila di rooftop tuh, ya kan? Nyalakan api, pokoknya berdiri sambil jalan-jalan di genteng-genteng TVRI deh, gitu. Ada lagi di depan-depan parkiran mobil, udah ketahuan. Tapi semenjak itu 90-an, ingat gue tuh. 90-an tuh ketika ada ajang itu, musik video kita memang lagi kualitasnya bagus-bagusnya sih gitu loh. Tapi ya tadi balik lagi setengah-setengah sih, ada benarnya juga, ada enggaknya juga gitu loh. Karena kita pun juga waktu itu kan limited banget kita melihat referensi video musik. Harus pakai parabola zaman dulu. Bahkan gue patungan Bu Dos sama tetangga. Jadi kita patungan paralel Kak. Gitu. Atau zaman dulu 80-an kita paling kan nyewa VHS tuh. Iya. Ada berapa 8 apa 10 ya? Isinya tuh ada Swing Out Sister, ada Michael Jackson, random kan gitu. Ada benarnya, ada enggaknya juga sih Om gitu. Tapi menstimulat kita untuk kita mengkayakan ide video musik, kemudian kita diperkenalkan banyak sekali musik-musik dari luar tuh apa aja genre-genrenya sih. Ada pengaruhnya tapi terhadap, Kenapa? Ada pengaruhnya terhadap popularitas musik Indonesia setelah itu. Ada. Seru banget sih. Ya Kak. Nyambung dari ini dulu tuh kayaknya tahun 70 dan tadi ngikutin Mas Yano ngomong tuh lebih banyak yang ditonjolkan oleh Mas Yano itu kan penyanyi-penyanyi tunggal. Iya. Kalau menurut aku nggak tahu benar enggak ketika MTV masuk mulai tuh yang grup-grup Band. bener nggak Mas Yano? Berarti enggak ya? Berarti kalau dibilang menurun kualitas, maksudnya animo orang terhadap musik Indonesia enggak juga ya? Karena udah mulai tuh grup-grup band naik gitu. Tapi pada saat MTV masuk nih ya, Yano sih ngeliat itu kita tuh juga lagi bagus-bagusnya juga loh. Tapi emang dicatat juga perkembangan band di 90-an. Perkembangan band itu di 90-an. 80-an ya ada, cuma kita mencatat kehadiran Gigi, kehadiran Dewa, Sheila on Seven even itu di 90-an. Entah itu pengaruhnya pas di MTV atau apa, tapi disitulah era-era band berjaya gitu.
Dan masih sekarang long lasting Band itu. Indonesia. Ya. Setuju. Radio-radio dulu masih banyak banget loh Kak. Sekarang kan udah berguguran nih satu-satu. Radio tuh banyak banget pilihannya waktu itu. Jadi media visual, audio visualnya berkembang, media radionya, audionya juga berkembang, media cetaknya juga lagi jaya-jayanya waktu itu ya Kak. Seru banget gitu. Soalnya waktu yang era-era yang mas yang bilang era-era kebanyakan tuh kebanyakan penyanyi tunggal sih. Iya. Kayak Tetap ada band-band ada ya Kak, tapi nggak semasif Iya. gitu. Kita kalau kita lihat 80-an jangan lupa ini penting banget. Halmahera, Karimata, Do You Remember harus ya gitu loh. Wih, kesannya gue siapa yang harus. Gue jambaknya, Do You Remember. Oh, iya tuh. Karimata, Halmahera, Ricky Joe, kemudian Harvey juga pernah featuring juga sih. Ute juga pernah ada kan di itu gitu. Ada juga cuma kan hanya one aja, satu aja gitu. Dan nggak terlalu ini. dan lebih banyak ke apa ya kayak Krakatau jangan lupa Krakatau. lebih banyak ke Jazznya. Ya. Jazz fusion tuh, iya. Era-eranya. Era-eranya tuh. Rock belum berani. Oke. Oke, pertanyaan hal yang lain. Om Yano kayaknya dari kecil hobi nih. Mendengarkan radio pada saat era radio, menonton video klip pada saat itu. Enggak, gue pengen nanya, kita lagi bahas masalah pencipta. Pencipta lagu. Seberapa intens pada saat era radio atau era video yang Om Yano ingat, pencipta itu dinaikkan atau disebutkan atau apa, selain artis yang masih mempopulerkan itu. Masih ingat nggak Om Yano? Nah, Misalnya, lagu ini dibawakan oleh si A adalah ciptaan, ada nggak seperti itu pada saat itu? oke. Penyebutan pencipta gitu. Ada cuma nggak mandatory kayaknya ya. Pernah ada misalnya nih, gue pernah inget Mariana Ramalan. Oke, iya. Gitu ya kan. Misalnya gue lupa inget kalau nggak salah narasi dibikin dia pengen introduce Tito Sumarsono bawain lagu kamu gitu loh. Jadi ada kalau Selecta Pop kan narasinya kan jauh lebih singkat ya. Koreksi kalau gue mengamati narasi pembawa acara Selecta Pop, dia di tengah-tengah lagu Betul, atau nggak di bridging di awal, bridging, ya kan? betul. Sesudah vokalnya masuk, sebelum vokalnya masuk. Kalau Sri Mariati Aneka Safari itu jauh lebih panjang, gitu. Kalau Sri Mariati itu bisa berirama dan apa gitu loh. Kalau Sri Mariati itu gayanya gini, kalau zaman dulu misalnya nih pura-pura ya kan? Cinta tidak pernah salah, tetapi cinta bisa memilih kemana arahnya. Hal ini akan dilakukan oleh penyanyi berikut ini, Tikus Endang. Kita saksikan bersama-sama. Itu pas bridging selalu ya. Enggak, kalau itu di depan habis itu baru musik. Oke. Benar-benar present artis. Jadi dari awal tuh kalau Sri Mariati Iya. padat awal penuh gitu. Tapi kalau Mariana Ramalan dikit aja. Misal lagi di intronya bukan intro, musiknya tengah-tengah si Tito Sumarsono nih, kamu, ya kan? Dia masuk sedikit nih gitu dah. Contohin. Setelah beberapa minggu, Tito Sumarsono bertemu dengan sahabat karibnya dalam lagu ciptaan yang digarap bersama dengan Udah gitu. Iya benar kok jadi inget. Itu Habis itu baru naik lagi. Kau ayu. Cuma sedikit aja partnya Mariana gitu. Tadi pertanyaannya Om ya kan, Om Deddy. Ada mungkin sebagian dari si pembawa acaranya atau apa kayak tadi gue ingat banget Mariana Ramalan ada bilang kayak begitu gitu loh. Dalam 2 minggu Tito Sumarsono baru ketemu dengan sahabat barunya dalam lantunan lagu yang diciptakan bersama dengan ini gitu. Tapi nggak terlalu mandatory ya gitu loh. Bahkan kalau gue lihat nih, sorry ya, kadang di labelnya sendiri tuh ya, nulisnya masih salah loh. Nun sewu, ini random ya, nggak semua, mohon maaf ya gitu. Random, gue kadang lagi ngecek apa, lagi pengen denger lagu ini lah. Gue lagi layutan di kereta ya, denger lagu ini gitu. Gue cek lah komposernya siapa. Ya Allah, lo nulis lagu penulisnya, lah kok salah ya. Itu. Ini yang Teliti banget ya. pas-pasan. Kadang aku kepikiran, misalnya kalau ada musisi yang meninggal, kayaknya beritanya di infotainment atau apa nggak semasif kalau dunia perfilman gitu loh.
Apa Pak Lur Budos koreksi ya kalau misalnya apa gue yang sensitif, apa gue yang cengeng atau gimana gitu loh. Kayak misalnya Lihatnya oke. tribute tuh jarang Kak. Tribute tuh apa misalnya? Tribute tuh Cecep AS. Ayo. Banyak loh. Masterpiece-nya banyak. Tribute tuh siapa? Hari Sabar. Iya. Dono Zakaria. Ada loh. Tapi yang ini aja yang di atas, yang inilah itu yang di atas aja. Padahal ya banyak banget deh. Ini gue juga belum kekulik lagi. Hari Sabar juga ada tuh. Yang masterpiece-nya ada catatan si Boy ya. catatan Hampir si semua Boy lagunya kedua. dia ya. Yang kedua ya tapi ya. Yang kedua dia bikin semua tuh benar-benar scene by scene-nya. Gitu. Kemudian ada lagi Rian Kyoto, Richard Kyoto, Iya. ada lagi tuh Iya, 88-an. Itu Gitu. juga yang produktif sekali ya mereka ya. Ngomongin 88-an gue jadi ingat Ermi Kulit sama si Harvey Maleholo. Bahkan ada lagu Cecep AS dinyanyikan sama Ermi Kulit. Lu pasti gak nyangka apa lu? Nggak nyangka. Kudos. Ermi Kulit jazznya kan kuat banget. Jazz dan Busas ya. Bosasnya Iya. kuat banget. Silakan Retro SM Plus 62 cek lagu Sesal. Udah intronya, jazznya cakep banget. Nggak nyangka. Atau misalnya lagu Harvey Maleholo, nggak mungkin ya lagu Cecep AS. Harvey kan biasanya lagunya Odi Agam, lagunya siapa? Wike Gur, Elva Sessioria gitu. Iya, yang spesial itu ya tadi ya Ada festival. puter lagu Dara. Iya. Kau pikat hati yang tak mengerti apa arti senyum di sela-sela tarianmu. Cecep AS. Cecep AS. How versatile pencipta-pencipta lagu kita. Iya makanya itu baru 80-an tuh. 90-an nih nanti dirangkum cepat aja remix nih. Nanti nggak Remix cukup ya. Kita Kita remix remix. ya kan. 90-an jangan lupa. Tunggu ini Ayo. kayaknya masih Oh iya pas-pas. ada lagi. Cuma nambahin aja gitu ya. Oke. Ada anggapan dalam sebuah lagu itu yang paling penting itu kan si pencipta ya. Pencipta. Heeh. Yang mempopulerkan itu kan sebetulnya kepiawaian si pencipta memilih siapa yang membawakan kan. Jadi prioritasnya kan nomor 2, betul nggak kayak gitu? Nomor 1 adalah pencipta, tapi kok malah pencipta yang terkubur malah namanya. Ini kan industri juga ya Om. Balik lagi, gue cuma penikmat nih. Oh ya, bisa jadi sudut penikmat. Gitu kan. Kita bukan pelaku tapi mendebak-nebak assumption. Kadang bisa juga kan itu ditentukan juga oleh label ya. Gitu. Label yang menentukan. Ada artis yang akan tayang udah ada timeline ini. Oh artisnya adalah yang berikutnya adalah Pak Lur Bossa Nova gitu. Harus tayang nih sini nih. Yang lagi in siapa nih? Gombloh mungkin. Bro tolong dong buatin lagu nih. Jatuh Parmawati ada lagu sama Gombloh loh. Jatuh Parmawati mau ini tolong bikinin dong lagu dong. Gitu. Kadang kalau sekarang kan kalau kita dengar kan penyanyi kontak langsung kan. Misalnya siapa gitu. Yang lagi in misalnya Dewi. Oh yang lagi in Lale El Manino. Tolong dong bikinin lagu dong buat aku dong. Gitu. Kadang ada juga yang emang penyanyinya emang ketemu karakternya mendamba nih. Ciptaannya Budos gue banget nih. Budos, gue mau ini dong, kirimin gue lagu dong gitu. Mungkin gitu sih Om. Gitu. Atau juga si pencipta lagu udah punya mereka-reka nih. Oh lagu ini cocoknya palur banget nih. Nggak bisa. Palur banget nih notasi gue nih. Gue bikininnya lagi semedi kebayang Pak Lur. Bisa macam-macam sih Om. Gitu ya. Gitu. Bahkan ada lagu juga yang hasil ya di remake lagi. Pertama sukses, kedua sukses atau kebalikannya. Gitu. Yang misalnya Aku Cinta Padamu. Iya betul. Lagu Diagam. Iya. Jangan kira itu lagu pertamanya Itang Yunas. Pasti Iya. ngiranya Itang Yunas. Gimana Itang Yunas? Lagu pertamanya itu judulnya Kau Tak Mencintaiku Lagi dinyanyikan oleh Foni Sumlang. Ada di albumnya Ratu Sejagat. Habis itu dirombak sama Odiagam. Itu Ku Tak Mencintaimu Lagi tuh nggak lagu jagoan. Karena kan lagu jagoan kan si Ratu Sejagat ya. Gitu. Dia cuma lagu track keberapa gitu. Dibikin dirombak aransemen ulang Itang Yunas. Tapi kalau nggak salah Aku Cinta Padamu ada yang dibawakan sama Odi Agam sendiri ya. Kayaknya Ada ya. Dibawain lagi kan habis itu ada Glenn ya. Bukan setelah Odi Agam baru Itang Yunas kan? Atau kebalikannya? Kalau Anu sih taunya sih itu sih, Itang ya. Itang Yunas. Tapi pengarangnya memang Odi Agam ya. Oh Diagam. Ya, Oke. Oke, kalau gitu kita masuk ke tahun 90-an ini yang paling marak ini ya. mulai 90. ya.
beberapa penyanyi juga akan menciptakan lagu biasanya sih ya. Kayak Indra Lesmana tuh 80-an sering banget menciptakan Ya. lagu. Cuma jarang disetor sama penyanyi lain. Biasanya kalau Indra kan sama Titi DJ, ya kan? 85-an sampai 90 awal. sampai dunia boleh tertawa tuh masih bareng-bareng kan. Apa namanya sih? Lagunya kebanyakan berdua, ekspresi atau apa. Indra tuh mulai keluarnya itu kalau kita ingat lagu diisinya Aziz. Ketika Indra Lesmana kasih lagu tuh keluar tuh diisinya Aziz. Kasih dengarlah Oh, itu Indra cerita Lesmana? yang lalu. Itu Indra ya? Backing vokal dan suara Sofia Lacuba di situ. Oke. Ya, Betul. sweet Kamu- sweet lagunya. Kemudian penyanyi yang nyiptain lagu lagi ada Ricky Joe. Ricky Johannes. Emerald, ya kan kita tadi vokalis, tapi dia pintar juga. Ada beberapa lagu ngetop juga. Lihat saja nanti dinyanyikan lagu oleh Sofia Lacuba. Itu 89-an kalau nggak lihat saja nanti. Ada lagu Kemi Disco juga belum tahu nyanyi sama Ruby Wiryadinata kalau nggak salah model. Lagunya semi disco. Ada lagu lagi Ricky Joe Ku Ingin, Rosanaya. Keren loh. Keren Itu. di situ era itu suka. Pencipta juga selain emang dia vokalis, presenter bola, presenter 90 kita remix ya. Jangan lupa Yongki Suwarno merajai 90-an. Waduh, dari Krisye, dari Ebitri, dari Rosa ada touch. Pokoknya ada ciri khas 90-an tuh itu di desa turut andil di situ tuh. Sampai Niki Astria pun juga ada Yongki Suwarno-nya. Novia kalau pakai ada juga Yongki Suwarno-nya. Yongki Suwarno tuh 90-an juri Asia bagus juga gitu. Andre Hanusa setelah sukses dengan apa namanya? Bidadari. Kuta Bali banyak juga diminta tuh lagu-lagunya. Sama Rosanaya ada lah gitu. Sama siapa lagi ada tuh. Kemudian itu 90-an itu Yovie Widianto. Kahitannya udah mulai gong. Iya. Kemudian tuh ada Cinta, Bening, siapa lagi? Yovie, Kemudian ada lagi ketika Anang Kade, Anang bikin lagu. Ada tuh ciri khasnya pokoknya apa? Suasana romantis, peluk aku cium aku Sarah Azhari. Miliki diriku, Memes. Rindu ini warna. Anang, tuh ciri khasnya gitu tuh, lagu liriknya seperti itu. Kemudian itu jangan lupa deket-deket situ Ahmad Dhani udah mulai ngasih lagu keluar selain untuk bandnya tuh. Di periode itu ya. Apa namanya? Tapi kebanyakan untuk artis-artis Republik Cintanya ya. Iya. Ini 90-an ya? Enggak, ada 2000-an deh kayaknya. Kalau Republik Cinta 2000-an, ya gitu. 90 kenapa masuk Ahmad Dhani jangan lupa Reza. 98 Reza hadir karena campur tangan dari Ahmad Dhani. Lagu album keajaibannya Reza itu campur tangannya Dhani semua situ. Pertama Dhani banget. Pertama lagunya itu. Buka dulu ya. Ini kayaknya gua ngeliat tadi kayak pertanyaan si XQ ya. Kan 90-an lebih banyak booming grup band. Oke. Dan yang gua lihat tadi yang gua dengar obrolan lo ini, itu kebanyakan memang lagu-lagu yang diciptakan oleh personil dari satu band itu. Contohnya tadi Ahmad Dhani dengan Dewanya tapi dia bisa jadi pencipta lagu. Yovie Widianto dengan Kahitannya bisa jadi pencipta lagu. Itu emang lagi ngetren di situ waktu itu ya. Kalau dibilang ngetren sih mungkin lagi ngetren ya waktu itu sih ya gitu loh. Tapi nggak semuanya juga kayak misalnya Eros Stella on Seven nggak terlalu ini banget sih keluar gitu lagu. Oh dia nggak keluar ya? Dia selalu hitsmaker di bandnya. Hitsmaker di luar Stella on Seven adalah Bendera yang dinyanyikan oleh Coklat. Walaupun konon katanya lagu itu sebenarnya harusnya dinyanyikan oleh SO7. Tapi karena terlalu berdekatan dengan album yang baru rilis, jadi Itu lagu apa sih yang Coklatnya? merah putih teruslah kau berkibar. 2000-an itu dia. Ya, Iya, oke. itu Eros tuh, gitu. Terus kalau Java Jive itu juga 90-an kan? 90-an, Itu itu dia, Capung ya. Capung ya. Fatur, itu. Dia juga menciptakan lagu-lagu di luar itu juga. Ada juga Capung, Fatur, kemudian ada lagu-lagu kayak misalnya Memes Janji Hati tuh. Oh iya. Itu. Terus kalau yang pesawatku siapa yang ngarang? Nah, ini baru gue pengen ngomong. Nugi. Gue bisa baca pikiran dia ya. Nugi ya. Nugi juga band kan sebenarnya. 90-an Alf kan, awalnya ALV kan. Ada dia ada trilogi kan, air udara apa gitu ya kan. Kemudian di request juga tuh karena sukses
apa namanya sih tertipu awalnya kan. Tertipu. Betul. Nah ngomongnya itu tuh era udah masuk MTV ya Om ya. Ya, era Pas video klip dah. 91 tuh udah mulai MTV tuh. Nugi juga termasuk yang inilah. Produktif ya. Untuk yang luar bandnya dia juga ya maksudnya. Betul. Lalu jangan lupakan juga nanti akan muncul tuh Glenn Fredly. Gongnya kita tahu pada saat emang lagunya Joy Tobing, lagu kemenangan Indonesian Idol. Iya, apa itu namanya? Dan bila aku berdiri Karena cinta. semua karena cinta. Glenn Fredly, kemudian ada lagi musiknya Melly. Oh iya. Melly kan itu kan potret ya, awalnya kan 97, kemudian solo karir dia Aquarius juga. Abis itu gongnya adalah kalau Melly kalau menurut saya sih di Rosa sama menghitung hari. Tegar sama menghitung hari, jedar banget sih di menghitung hari ya. Walaupun konon katanya menghitung hari ini lagu yang awalnya bukan didedikat untuk Mbak Kade. Bukan. Tahukah siapa awalnya penyanyi yang akan menyanyikan lagu menghitung hari? Syahrini. Mayang Sari. Begitu juga lagu yang kedua dari bukan lagu kedua sih. Lagu berikutnya dinyanyikan oleh si Kade, ciptaan dari si apa namanya Melly Guslow. Itu adalah Yang Ku Mau. Yang Ku Mau juga tadinya didedikat untuk Mayang Sari. Dinyanyikan dan sukses juga oleh Kade. Setelah Melly, Suaranya asik sih. Pas banget. Setelah Melly ya gue sih mencatat sih ada Rika Ruslan, ada fenomena, ada Okasi tuh ya. Kemudian jangan lupa cobalah untuk setia KD ya kan. Itu di situ juga. Rika Ruslan juga dari grup ya? Nah itu dia The Groove. The Groove. Dulu The Groove dulu ya gitu. Kemudian ada lagi Dewiq tuh. Dewiq fenomenal juga ya kan. Semua lagunya di request dinyanyikan oleh Agnes Monica, bahkan oleh Warna. Sekarang atau 50 tahun lagi. Mungkin nggak tahu pecinta Dewiq. Ya kan itu yang apa mudah-mudahan ini setelah tayangan ini ya kan. Retro FM Plus 62 terbuka ya kan, dapat Auflarung pencerahan. Dilihat juga yuk komposernya siapa. We must appreciate, respect to them. Karya-karya indah ini dari jari jemari dan juga olah pikir mereka loh. Begitu. Kalau yang baru-baru kan Baby Romeo. Ada fasenya Baby Romeo, Gongnya di Mencintaimu, Selamat Jalan Kekasih, yang ujung-ujung kalau sekarang sih Lale Ilmanino. Sekian kira-kira begitu rangkuman mesin kapsul pencipta-pencipta kita. Kronologis banget Pencipta kita. Tapi mungkin ada kerupaan ya kayak Hari Sabar atau apa gitu. Apalagi tuh. Yang jelas 80 banyak banget. Iya ya, oke, tapi ini banget. Kayak banget ininya, genre-genrenya. Ya, No tuh neranginnya juga lengkap Iya, banget lengkap, dari 80-an, 90-an kronologis. kita yang kayak ya ampun dari tadi. Kalidoskopik. Dari tadi Tuh, nama-nama apa-apa lagi tuh ngomong? keluar semua. Toko kaset virtual. Gue pengen tahu ini dulu, pengen tahu. Oke, Bu Ros. Lo di rumah ya, lo catetin semua apa enggak sih? Apa ada di sini semua nih? Dulu tuh gue Koleksi jadi inget, apa? Lu koleksi dulu gue apa nyatet lagu di radio loh. Jadi kan kalau deket lagu favorit kita kan kita request tuh, Budos ya kan. Gue nyatet tuh, ngejar tuh zaman dulu tuh di radio kan request lagu apa? Anda meminta kami memutar Iya, iya. AMKM. ya. Lo rajin tuh ya? Iya tuh gue tuh ngerekam nyatet lagunya kayak lagu Kisah Cintaku, gue ingat banget tuh. Dari situ tuh makanya Nyatet apal lagu tuh. Tangga-tangga lagu ikutin tuh yang tiap minggu tuh. Lagu ini nomor 7, lagu ini nomor lagu Kacau. Imaniar, lagu ini nomor ini. Chart Indonesia itu ya. Itu bergengsi zaman Iya, dulu iya, tuh iya, gitu loh. Dulu apa ya? Sebagai pegangan yang bisa dipercaya apa? Tanggal lagu. Ada. Yang lokal ya, lokal. Tanggal lagu. Dulu tuh gue menyetelnya lagu lokal tuh kalau MW ini Om. Arista, kan diganti nama Arista, Aristiara. Dulu tuh itu. Tuh. Itu. Lagu top. Lagu Iya. Indonesia itu. Dia mingguan ada tuh. Tuh, AM dulu gue ingat banget tuh. Oke, gue sekarang ada pertanyaan lagi ya. Apa? Itu tadi kan pencipta lagu-lagu yang ini istilahnya pop. Tapi jangan lupa di tahun 80-90-an itu ada pencipta lagu anak-anak yang produktif banget itu waktu itu. Tahu kan siapa? 90? Iya. 90? Iya, Papa Tibo, Papa 80 Tibo. nggak ada ya Bang? 80 masih ya? Oke.
80 itu sendiri sih sebenarnya ada penyanyi anak-anak ya. Tapi tetap pemenangnya adalah penyanyi anak-anak wanita yang emang melanjutkan titik juangnya kalau menurut gue ya. Misalnya Uci Bing Slamet, Adi Bing Slamet, atau tapi kebanyakan Cica Kuswoyo gitu ya. Dina Mariana yang cowok tuh nggak terlalu sukses. Kalau menurut gue ya gitu. Palingan ada kita bisa mencatat Julius Sitanggang. Itu satu sukses walaupun The Jollies-nya kurang ini sih gitu 80-an. Lalu geser tahun 87-an ada lagi tuh semi-semi kayak Julius Sitanggang ada Janter Simorangkir. Janter Simorangkir. Tapi trennya berganti di 90 ya kan. Kalau yang 80 kan lagu-lagu slow, lagu-lagu mengiris duka ya kan. Gue masih nangis loh kalau diputar lagu Julius Sitanggang loh. Liriknya dahsyat loh. Dalam banget ya. Gila loh, apa nemenin emaknya nungguin bokapnya nggak balik-balik, ditungguin pergi bulan Desember. Aku lupa nggak ada ininya sendiri. Nggak ciptaan sendiri. Enggak, ada penciptaan sama. Ini ada lagunya. Saat itu di bulan Desember, ayah pergi jauh berbekal harapan. Diputerin gue nangis tuh. Kalau lagu itu cengeng banget ya. Tapi lu gak tahu tuh pencipta siapa ya? Lupa kalau gue lupa itu tuh. Tapi itu Janter Simorangkir juga sukses kan. Katakan Mama atau apa sama tuh tipikalnya, genrenya sama tentang mama, tentang keluarga, melo, kesedihan. Tapi kalau 90-an Papa T-Bob mengganti itu semua lagu ceria, lagu anak-anak, dan dia turun umurnya lebih turun lagi. Kalau Julius kan kisarannya udah Remaja. 10 itu kan. Akil balik lah. Iya. Julius comeback lagi tapi setelah Akil balik dengan lagu Maria waktu itu. Oh iya betul. Sukses waktu itu. Kalau Papa T-Bob itu angkatan-angkatan Eno Lerian, kemudian trio Kwek Kwek, kemudian lagu remake dari Titik Puspa, Menabung, Saskia, Giovanni, dan Titik segala Puspa macam. juga ya ikutan di situ ya ciptaan. Lagunya udah lama sebenarnya ya ada juga sih di situ. Penyanyi-penyanyi, kalau penyanyi-penyanyi kecil kan Cindy Senora, terus satu ini ya Dea Ananda, kemudian Trio Kwek-Kwek. trio Kwek Kwek, Eno Lerian. Tapi udah beda kemasannya, tapi ya melengkapi lah menurut gue sih ya. Dibandingkan sekarang kan limited banget sekarang, terbatas banget gitu. Tapi yang paling produktif waktu itu pencipta lagu anak-anak ya Papa T-Bob itu Papa T-Bob ya. dan Luar biasa banget ya. Dan liriknya sih menyenangkan ya menurut gue sih, menyenangkan. apa namanya, ringan anak-anak gitu loh, mengenai kuku, mengenai bakso atau apa gitu. Walaupun banyak juga yang miring-miring bilang kalau lagu anak-anak sekarang kok nggak kayak dulu gitu kan, nggak mendidik apa gimana, tapi produktivitasnya luar biasa itu. Dulu ya gitu. Tapi ada pergeseran ya antara tren lagu anak 70, 80, 90 tuh. 90 ada ya. Ada anak-anak tapi ada pergeseran sih gitu. Mesti episode sendiri gitu. Iya ya. Nggak bakalan habis dibahas sekarang tuh nggak bakalan habis mesti episode sendiri. Waduh. Ada lagi pertanyaan? Satu fenomena ya. Ya. Gue teringat 80-an. Pertukaran artis biduanita dan pencipta lagu pernah terjadi kan? Kita Malaysia. Bukan dunia ya. Tetangga kita era-era 80-an itu ya. mulai kalau nggak salah ada fenomena itu kalau nggak salah. Titian Muhibah. Itu sempat bertukar lagu cipta. Senada seirama. Bukan bertukar sih sebenarnya sih. Kalau Titian Muhibah itu kan acara kolaborasi kan. Jadi artis Indonesia, artis artisnya negeri jiran. Tapi menarik kata Om Deddy itu, emang ada fase penyanyi kita nyebrang ke sana, crossing, penyanyi sana juga crossing ke sini. Kita mencatat kita ya kan. udah kayak jurnalis gitu ya kita ya kan, Retroism plus 62 mencatat gitu loh. Beberapa artis jiran yang sukses 80-an adalah Anita Sarawak. Nah, Anita Sarawak Tragedi Buah Apel sukses. Kemudian yang paling heboh adalah tetap Sheila Majid. Gitu. Itu sukses banget. Gue nyari album itu waktu kecil tuh ya, itu abis loh di mana-mana loh. Oh iya. Gue waktu itu posisinya lagi di Padang, 87 koleksi kalau nggak salah tuh bersamaan dengan Astaganya Rusana ya. Itu abis di mana-mana. Iya. Albumnya udah warna merah jambu, jadi gue bisa begini. Wih, hitam putih. Masih apa? Judulnya Emosi. Oh iya, Emosi. Sheila Majid. Kemudian Eng search
Jangan main-main loh. Rock bisa nempel. Ini kan andai. Yang pertama Isabella kan? Isabella. Isabella. Oh, jangan main-main. ST, iya. 12. Itu di luar prediksi sih kalau menurut saya ya gitu loh. Search bisa. Oh, ternyata genre ini itu. Nah, habis itu jangan lupa 90-an ngomongin Dedi Dores. Dedi Dores 90-an wajib diomongin. Sorry. 90-an Dedi Dores nih. Iya, betul. Dengan ini punya karakter. Judul-judulnya tuh khas. Seberkas sinar, nyalakan api, setitik air. Dua kata. Dua kata, satu tentang benda, satu tentang setitik seapa gitu loh. Iya ya. Dan dia hitsmaker banget. Semua pokoknya order lagu ke dia deh. Koni Dio, Nika Ardila, ada Meike. Kalau Meike itu, Meike juga pernah sama Dedi Dores. Itu tuh ada fase slow rock. Slow rock naik down. Karena kenapa related sama Malaysia? Abis itu rocknya Malaysia lagi naik-naiknya juga di sini tuh. Nah, itu yang apa? Rock Melayu ya orang bilang. Rock ya? Melayu. Betul. Gerimis mengundang, mencari alasan. Ingat nggak? Iya. Manis di bibir, memutar kata. Oh, Irma Jun, betul. Irma Jun ini artis festival termasuk favorit saya sih. Dia panjang banget perjalanannya. Bahkan juga pernah main film juga ya. Iya. Itu untuk sebuah nama jadi Meriam Bellina kecil. Panjang banget perjalanannya. Festival Vinolia, dulu kan ada tuh festival Vinolia tuh. LCLR segala macem itu barisan-barisan penyanyi-penyanyi festival tuh. Ovi Andaresta, Irma Jun, Yohandi Yahya, Rita Effendi tuh kayaknya Hedi Yunus tuh penyanyi festival satu ini nih. Gitu. Dan dia 90-an tuh ya. kalau Irma dari 80, dia termasuk pengisi Cabo 2 kan? Dia pengisi Kristal-Kristal Cinta juga. Cabo 2 itu dia masih kecil sebenarnya. Yang nemuin Adi MS kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. XQ. Enggak lah, enggak. Kita semua bengong. ketika zaman kita masih kecil mungkin kan yang namanya tabloid gosip itu belum ada. Kalau musik mungkin majalah musik ada, tapi mungkin kita belum bentuk itu. Bisa sampai Iya, sebanyak dan sedetail ini. gitu, apa dari koleksi kaset apa Oke. Gue suka banget sih Kak, gitu loh, dengan musik Indonesia. Apa namanya sih? Orang rumah tuh ngenalin musik. Jadi pagi-pagi udah puter radio, Pak Lur, Budos, Kak, gitu. Udah diputer radio gitu. Pulang sekolah pun juga dengernya radio, gitu. Jadi udah terbiasa, oh lagu yang lagi ngetren ini, lagu lagi ngetren ini, gitu loh. Dan gue kalau misalnya tidur minta dibangunin Kak. Kalau misalnya, Mah nanti bangunin ya Selecta Pop. Dan emang karena pengen cuma di ini nih, Selecta Pop. Langsung. Bener-bener gue se-exciting itu. Gue inget banget gue nonton FLPI 85. Gue nonton FLPI 85. Kan itu kan live. Oke. TVRI. Coach Hendratmo sama siapa tuh? Kayaknya Marina Ramlan. Bukan lupa gue namanya si pembawa acara ceweknya. Jadi Vina Panduwinita apa segala macam. Gue nonton tuh malam-malam itu gitu. Kalau ada Selecta Pop gue minta bangunin. Kalau Aneka Karya Safari sedang lagu lebih passionate kalau Selecta Pop gitu. Kalau acara-acara festival juga kayak waktu itu Midnight Sun Song Festival kan ditayangin tuh kayak di TVRI waktu si Ruth nyanyiin Say You Always Be Mine yang di Finland. Gue juga nonton juga itu. Ya waktu itu kan cuma di TVRI doang ya. Kemudian tadi menarik kayak bilang bacaannya apa nih? Dulu ada monitor dan gue beli monitor. Ya, tabloid ya masih ya modelnya, tabloid ya. Tabloid itu. Tapi ya ini gue aja sih ya Kak gitu loh. Namanya anak-anak sebacanya juga nggak kuat-kuat juga baca waktu. Seneng aja sih Kak. Gitu. Ditambah lagi ketika emang saya kan waktu itu udah kerja ya gitu, udah kerja. Naik kereta. Kereta udah belum sebagus sekarang nih. Pak Lur, Budos, apa namanya Kak gitu. Jadi di zaman dulu tuh di stasiun itu
banyak yang jual-jual pulsa, jabayangnya, termasuk ada yang jual kaset bekas. Jadi hasrat saya yang belum kesampaian tuh ya, pengen kaset apa tuh, alhamdulillah kesampaian sekarang gitu loh. Yang aduh sempat ngincer kaset ini nih gitu loh. Apa namanya sih, Nada dan Apresiasi Utha Likumahua dapet tuh akhirnya. Aduh sempat pengen Aisyah nih yang lagu yang album yang kedua kesampaian tuh gitu. Yang wishlist yang nggak pernah ini. Tapi sekarang ya udah nggak ada tuh tukang kaset itu gitu. Tapi kaset bekas itu isinya benar-benar lagu itu ya? Ada masih mulus, ada. Ya? Ada. Apa namanya? Faris RM yang Barcelona. Iya. Enggak sih. Cuma sekarang masalahnya Kak, playernya udah kagak ada. Tapi masih kejaga gitu. Kan kalau misalnya di tukang kaset bekas tuh, karena abang udah CS ya, kita bisa tukar ininya kan. Kadang kaset belingnya tuh udah buduk banget ya. Kita tukar mas, tukar yang ini ya, iya. Kadang harga spesial lah, harga bestie gitu ya. Mas pasti 3 ya, ini 2 ya gitu. Terus itu berarti zaman TVRI itu lu umur berapa sih? Kalau zamannya Oke, sekarang gue mau nanya ya, gue mau ngasih ya. Lu inget gak Selecta Pop tuh hari apa? malam minggu. Chandra Kirana. Oh kira-kira gue kurang suka. Oh kurang suka. Adik Safari deh. Malam Jumat ya? Gue tahu, gue nanya lu malah ini. Kalau nggak salah. Minggu deh. Kalau kamera Ria minggu sesudah Ria Jenaka 11:30 ya. Ria Jenakanya jam 11 tuh. Kalau Selecta Pop ini banget deh pokoknya, seneng banget liat Mariana Ramelan. Udah dibangun gitu aja deh. Selecta Pop langsung. Oh iya, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak tuh? Pertanyaan dari gue mungkin agak sedikit keluar. Tapi pertanyaan sekarang gue merasakan sekarang tuh banyak dinyanyikan ulang karya-karya lama, ya kan? Nggak tahu mungkin konteksnya kita bicara pengarahan dinyanyikan ulang. Nah, menurut pendapatnya Om Yan gimana? Dinyanyikan ulang. Apakah memang udah mentok di karya atau hanya karena pertimbangan industri? Kan ini mau nggak mau menyambut juga si pencipta kan gitu. Nah, bagaimana? Karena fenomena ini gue perhatiin meningkat. Dulu ada dinyanyikan ulang, tapi paling 1 atau 2. Tapi sekarang intensitasnya kan makin gila nih, nyanyikan ulang lagu-lagu lama gitu. Ini menyanyikan ulang untuk komersil Sebagai atau di YouTube cover fashion? Bukan itu berarti dia keluarin album masukin lagu-lagu dinyanyikan ulang gitu. Oh. Gitu loh, bukan yang di YouTube ya, bukan ya. Berarti masuklah dalam apa istilahnya? Ya di remake. Di remake jadinya remake ya. Contohnya ya satu. Karena trennya makin kesini nih. 70, 80, gue berarti nggak terlalu, 90 nggak terlalu. Begitu 2000 ke atas banyak banget remake. Contohnya Vini Aldiano tuh lah dengan lagunya Kinan apa tuh? Banyak. Kayak itu contohnya. Banyak sih memang. Ya banyak lah. Apa fenomena apa yang terjadi seperti ini? Karena udah mentok di karya atau memang rindu akan karya itu? Kalau menurut saya sih Om, mereka mereka tertarik gitu loh, karena mereka menemukan harta karun. Istilahnya mungkin nggak tahu orang-orang, oh kalau kita introduce nih keren loh ini loh kalau di touch up gitu. Kalau saya sih senang-senang aja, cuma PR-nya adalah kalau lo meremake tuntutannya adalah lo harus lebih bagus daripada yang lama. Itu kerja PR berat loh. Keagungan, kesakralan kita penikmat di awal ya kan, lo hadirkan dalam bentuk second, bentuk yang ketiganya kalau emang nggak bagus lo bunuh diri gitu loh. Aduh, bahkan ada nih gue nggak sebutin ya gitu, penyanyinya menyanyikan lagi, tapi menurut gue lebih keren versi awalnya, gitu loh. Itu, buat untuk abang introduce, memperkenalkan kepada gen yang emang lebih luas lagi sih seru-seruan aja. Dengan catatan lo bikin lebih ini nih gitu, lebih kekinian kayak misalnya Pelangi Cinta yang Arianto dibikin di Korea, oleh di Korea kan, kemudian dinyanyikan oleh anaknya Tikus Endang, Afifah Yusuf kalau nggak salah namanya kan, itu seru-seru aja sih gitu. Tapi balik lagi kalau lo bikinnya maaf ya misalnya kan kayak cuma keyboard ala-ala, kemudian dengan banyak efek atau apa, gila zaman sekarang sih harus orkestra atau apa nggak sih, itu ekspektasi saya sih Om. Harus. Lo pilih lagu lama pasti lagu yang sejarah rata-rata gitu. Nggak mungkin
lagu yang track 3, track 4 pasti lagu nomor 1-nya lo pilih. Rata-rata gitu kan Om. Betul lo hadirkan lagi di tahun 2024 ini gitu loh. Eke sih pasti memintanya adalah make it grande. Yang grande. Make it different. Lo tanggung jawab. Itu lagu sejarah ya. Kalau lo bikinnya cuma ala-ala doang misalnya. Ya ada beberapa tapi gak semua juga jeblok ya. Ada yang beberapa better. Tapi ada juga yang jeblok menurut saya sih. Ya maksudnya kita sebagai pendengar aja kecewa bagaimana penciptanya. Kalau dia nggak bikin lebih bagus dari yang pertama, makanya. Kesakralnya tuh kadang gimana ya? Mungkin berkaitan sama umur, nggak tahu nih personal ya gitu loh. Apa namanya sih? Ada nuansa nostalgic yang emang ini waktu gue ini nih gitu loh. Gue dibuang sama gebetan gue. Oh ini waktu gue di ini nih gitu. Itu nempel banget gitu loh. Tiba-tiba ada efek, ada ornamen yang beatnya kadang dirubah kan, dipercepet atau dilambatin. Ganggu gitu loh. Itu tuh dulu tuh segini iniannya speednya. Itu sih personal sih ya Om. Gitu. Ada kok beberapa sih yang dibikin, misalnya sebutin merek satu aja misalnya. Gue suka lagu remake yang tiba-tiba jadi grande, Sisa Semalam. Sisa Semalam lagunya Java Jive di remake sama Marcel. Lo harus denger. Karena Andi Rianto di situ. Brung, tiba-tiba jadi piano dan gesekan apa? Gimana? Enggak. Sisa Semalamnya Java Jive sih udah syahdu gitu ya kan, dengan musiknya yang sepi yang ini gitu. Tiba-tiba Marcel ngebawain dengan versi yang enggak nih. Tapi enggak jadi, tapi buat gue sih gue kena banget yang itu. Tapi balik lagi ada penyanyi yang sama nge-remake. Ya kalau bikinnya begini. Ada loh. Ada ya? Ada. Ada lagi? Tuh. Apaan? Lagunya kayak gimana? Lagunya siapa tadi? Sisa Semalam. Nyanyi nama saya tadi. Yang aja. Sisa Semalam. Sisa semalam. Dalam sisa semalam bersamamu, mencumbu dirimu penuh kemesraan. Dulu yang nyanyi belum Fatur, si Dani. Kalau nggak salah si Dani ya, formasi yang itu kalau nggak salah. Iya. Dani Sprit ya. Nah, itu masih Sprit apa Java Jive, gue lupa deh. Sorry. Tapi memang mereka lagu juga lawas, kan? tapi tadi intinya itu ya. Lagu lawas di remake, ada yang sukses, ada yang ini. Kalau yang gue suka salah satunya itu. Gitu. Lagu Sisa Semalam. Bikin merinding dia sekali. Itu ciptaan siapa? Nah, gue lupa yang itu. Nah, padahal kita lagi membahas masalah pencipta ya. Padahal itu Iya. lagu sangat buat lo fenomenal banget gitu ya. Itu- Tapi nggak apa-apa, kita tetap harus bisa menghargai cek dan dulu. mencari itu penciptanya siapa. Karya indah Iya. dari komposer Indonesia. Nah itu Pak Lur, Budos, kepengennya aku juga gitu. Aku sangat senang sekali dengan album-album tribute to. Waktu kan pertama kali kan yang keren banget itu adalah Erwin Gutawa, Salut Tukus Blues. Ya. Itu aduh satu album cakep banget. Audi nyanyi apa? Si siapa? Eros pasti Elo Seven yang nyanyi apa? Kemudian Andai Kau Datang Rusana nyanyi apa gitu. Bener-bener kita ini loh lagu lama kekinian banget. Iya. Apa? Nah, maksud saya gitu Mas. Mudah-mudahan nggak cuma ya Titik Puspa Tapi yang atau lain-lain. Rinto Harap, tapi banyak loh musikus-musikus kita. Mudah-mudahan label-label juga tergelitik untuk membuat. Gue nggak ngerti, mungkin agak ribet di perizinan atau apa. Tapi ya kita mah cuma penikmat musik ya gitu loh apa. Kita appreciate ya. Iya, penikmat musik pengennya oh lagu ini kali dibawakan sama si Agnes Monica gimana ya? Lagu ini kalau dibawain sama si pemenang Idol Liodra gimana ya? Lagu ini kalau dibawain sama Tulus gimana? Tapi Iya. tribute untuk satu pengarang lagu Ya itu ya. tribute ya tadi yang kita ngomong itu tribute tuh Dodo Zakaria, Iya. tribute tuh Cecep AS, tribute tuh Dadang Esmaras, nggak melulu harus meninggal ya, tapi penghormatan untuk karya-karya emasnya, karya-karya indahnya. Yofi kan udah ada tuh pernah kan nyanyi sama Titi DJ kalau nggak salah di iniin gitu. Jadi justru kalau emang pencipta masih ada kita iniin gitu loh. Iya. Ternyata kalau di compile banyak ya. Banyak banget.
hasil karyanya ini, tribute to Andre Hanusa, tribute to ini. Luar biasa lagi kalau bagi mereka yang udah meninggal gitu ya, kayak Hari Sabar gitu juga keren lagi gitu ya. Banyak dia gitu kan. Iya, apa namanya sih? Kadang kita belum mengkompilnya. Iya. Kadang terputus-putus gitu. Oh, kita kenalnya cuma satu karya. Ternyata Bagian ya, ini, dokumentasi. Ya. loh, lagu itu Hari Sabar juga ya? Loh, Iya. ini lagu Gombloh juga ya? Loh, ini lagunya Mantos juga ya? Ini lagu Ririn Sanusi nih. Iya. Itu apa namanya? Atau kalau emang nggak bisa dibikin album, acara-acara lepasan 1 jam. Kalau dulu kan sekarang udah kagak ada acara kayak gitu, Om. Iya. 1 jam bersama ini, 1 jam bersama Iya, tribute apa namanya a vibe of Faris RM Iya. misalnya, a vibe of Dian Pramana Iya. Putra. Semoga menjadi ide-ide. Mudah-mudahan, Para seru sahabat yang banget. menonton. Gitu, amin. Oke, sayang ya. Ini waktunya udah Pak Lur. cukup panjang ya. Nggak kerasa ya? Nggak terasa loh. Tapi ya dari pembahasan tentang pencipta lagu akhirnya kan 2000 mau lagi tahun 2000 enggak usah jangan ya. Ada 2000. ide-ide lain nanti. 2000 nanti Banyak anak cucu ide-ide kita yang lain. bawain. Oke deh. Oke, kalau gitu Om Kak Yano, terima kasih Yano. banyak. Thank udah you datang juga, ke sini ya, udah Pak Lur. mengundang. Ayan, Udah Oke. kirim thank you Retrasi Plus 62, Oke, thank you Jadi invitationnya. iya, yang penting share, like, komen, dan subscribe. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode yang lain. Berikutnya. Bye bye para Retroid.